ngobrol tentang tema yang bikin penasaran, yaitu boleh nggak sih kita melihat calon pasangan sebelum khitbah atau lamaran? Nah, di sini sudah hadir bersama kita narasumber kita, yaitu Nurul Khaira dan juga Alisa Adinda Putri. Nah, langsung aja nih, dalam Islam kan ada ya aturan tentang menjaga pandangan. Tapi kalau misalkan kita mau menikah, itu boleh nggak sih melihat calon pasangan kita? Nah, kalau terkait untuk hal itu diperbolehkan saja, karena ini kita berlandaskan kepada hadis Nabi yang mengatakan kurang lebih seperti ini. Seorang laki-laki boleh melihat seorang wanita yang mana yang ingin dilamarnya itu. Tapi di situ itu memiliki tujuan, yang mana tujuannya agar seorang laki-laki ini lebih memantapkan hatinya dan mendorongnya untuk segera menikahinya. Oke, berarti ada tujuan penting ya di balik kebolehannya itu, tapi boleh dijelasin lebih lanjut lagi nggak? Apa sih maksudnya gitu? Nah, kalau untuk terkait hal itu kan merujuk kepada tujuannya. Tujuannya itu untuk melihat keharmonisan ataupun kecocokan di antara kedua pasangan tersebut. Karena ini juga ada hadis Nabi gitu yang mengatakan bahwa tidak mengapa kamu melihatnya. Karena di situ kita dapat mengetahui bahwa syariat ini merupakan untuk membangun rumah tangga yang kokoh. Wah, menarik banget ya. Jadi, kalau untuk prosesnya, itu apakah harus melalui pertemuan yang resmi atau boleh nggak kita melihat calon pasangan itu tanpa sepengetahuan dia? Nah, jika pertanyaannya harus resmi atau enggaknya, nggak harus sih, karena sabda Rasul sudah menyebutkan tidak mengapa bagimu memandangnya jika untuk melamarnya gitu. Dengan tujuannya apa? Kalau tidak resmi atau tanpa sepengetahuan wanita tersebut, untuk agar penilaian dari laki-laki itu secara objektif dan natural gitu. Karena tadi kan kembali ke awal, tanpa sepengetahuan wanita tersebut. Seperti itu sih. Nah, berarti poin pentingnya itu bisa dibilang ada di niat ya. Jadi kalau laki-laki sudah memiliki niat yang serius untuk melamar si pasangannya, berarti di sana ada kebolehan. Tapi batasan dari niatnya itu gimana ya? Nah, yang dimaksud di sana yaitu adalah niat dalam hal khitbah ataupun pertemuan tersebut. Untuk batasannya, makanya tadi disebutkan bahwa boleh memandangnya jika kamu benar-benar ingin melamar wanita tersebut gitu. Dan memandangnya juga memiliki batasan seperti yang kita ketahui gitu. Dan kalau hanya untuk sia-sia ataupun main-main atau tidak untuk kemaslahatan, tidak diperbolehkan untuk memandang wanita tersebut. Lebih baik untuk menundukkan pandangan. Seperti itu. Nah, tapi kalau dalam permasalahan si laki-laki ini nggak bisa melihat secara langsung calon pasangannya, itu gimana solusi dari syariat? Nah, jika untuk jika seorang laki-laki ini tidak bisa melihat wanita yang ia ingin lamar secara langsung, maka ia boleh saja untuk meminta pertolongan orang lain, seperti meminta pertolongan kepada perempuan lain yang ia percaya kejujurannya. Jadi, apabila ada informasi-informasi dari wanita yang ia minta kejujuran tersebut, itu datanya itu sudah akurat gitu dan jelas. Dan ini merupakan jalan yang dianjurkan oleh para ulama. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke topik yang berikutnya, yaitu melihat calon istri yang dilamar. Ini gimana sih pandangan ulama soal hal ini? Nah, kalau untuk terkait kasus hal tersebut, itu para ulama menyepakati adanya kelonggaran gitu di sini gitu, yang mana seorang laki-laki ini boleh memandang seorang wanita, yang mana dikhususkan bagian ini kan tadi sudah bagian umum yang di awal. Ini kita khususkan ke bagian telapak tangan dan muka gitu. Kalau menurut para ulama, bolehnya seorang laki-laki melihat muka dan telapak tangan wanita yang ingin dilamarnya itu. Tujuannya apa? Karena tujuannya kan kita seperti tahu bahwa yang dilihat dari seorang wanita itu mulai dari kecantikan, harta ataupun keturunannya. Jadi dengan melihat wajahnya tersebut, laki-laki tersebut bisa melihat kecantikan wanita tersebut gitu. Dan kalau untuk melihat telapak tangannya itu dengan tujuan agar kita melihat gitu kondisi tubuh dari seorang wanita itu seperti apa gitu. Lebih tepatnya tentang kesuburan wanita tersebut. Oke, jadi tujuannya untuk memastikan ya, biar ada keyakinan dalam menjalani hubungan rumah tangga nantinya, gitu ya? Nah, betul sekali. Namun perlu diingat ya bahwa masalah memandang ini bukan hanya laki-laki kepada perempuan, namun perempuan juga boleh kepada laki-laki. Oh, jadi maksudnya perempuan juga boleh melihat laki-laki yang melamar dia? Ya, jelas boleh dong, karena tadi kita membahas tentang lamar-melamar nih. Tadi keraguan dari laki-laki. Nah, jika terjadi keraguan dari perempuan kepada laki-laki, masih merasa kurang cocok atau masih meragu, jadi wanita tersebut ataupun perempuan tersebut boleh memandang laki-laki tersebut gitu. Oh, oke. Tapi kalau dalam kasus misalnya
wanita laki-laki melihat wanita asing yang bukan mahram, tapi dia sudah balik nih, itu gimana hukumnya? Nah, kalau untuk terkait hal tersebut gitu, seperti yang jelas kita ketahui bahwa seorang laki-laki memandang wanita yang sudah balik gitu, maka hukumnya disebut haram gitu. Tidak, lebih baiknya dia menundukkan pandangannya daripada melihat wanita tersebut gitu. Apalagi wanita tersebut bukan wanita yang dilamarnya gitu, namun wanita asing gitu. Oke, nah terus batasannya gimana untuk melihat gitu? Nah, kalau untuk terkait batasan, itu diharamkan seorang laki-laki melihat wajah dan telapak tangan wanita asing, bukan wanita yang lamar ya, tapi wanita asing. Ini merujuk kepada surah An-Nur ayat 30 gitu. Karena nanti ditakutnya timbulnya fitnah dalam hal tersebut yang dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 30 tersebut. Oke, tapi kalau misalkan aman dari fitnah gimana? Nah, kalau aman dipersilakan saja, namun kita lihat dalam surah An-Nur ayat 30 itu ada pengecualian, yaitu kecuali yang nampak darinya. Oh, jadi maksud yang nampak darinya itu wajah dan telapak tangan tadi ya? Ya, betul sekali. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalkan melihat mahram, baik itu karena hubungan nasab, sepersusuan, atau karena sebab pernikahan, itu batasan melihatnya gimana? Nah, kalau terkait hal tersebut itu kan udah lebih dalam nih dibandingin yang tadi. Kayaknya ini lebih paham. Mari kita tanyakan kembali kepada Aisyah. Oke. Kalau untuk itu, karena ada ikatan mahramiyah yang mengharapkan pernikahan, sehingga batas aurat antara mereka itu menjadi lebih longgar, seperti halnya antara aurat sesama wanita dan wanita. Nah, yaitu dari pusar sehingga lutut. Nah, selebih itu dihalalkan, begitu. Oke, terakhir ya. Ini tentang melihat anak kecil yang mana dia itu belum menimbulkan syahwat. Nah, ini gimana lagi nih hukumnya? Nah, anak kecil di sini itu anak kecil yang belum mencapai syahwat atau belum balik. Nah, sehingga hukumnya di sini itu diperbolehkan sampai melihat kepada kemaluannya, begitu. Kok bisa sampai sejauh itu dikasih kelonggarannya? Nah, ini didasarkan oleh prinsip kemudahan dan kesulitan dalam mengasuh atau menimbun anak. Nah, misalkan saja kita itu kan sulit untuk menghindari bagian tubuh anak ketika misalnya kita memandikannya, memakaikan popok. Nah, ini sejalan dengan prinsip dalam fikih, yaitu kesulitan yang mendatangkan kemudahan. Gitu. Wah, jelas banget ya penjelasan dari narasumber kita. Jadi hukum dalam melihat itu sangat fleksibel, tergantung dari siapa yang dilihat, apakah itu calon pasangan, mahram, atau laki-laki dan wanita asing, atau bahkan sampai ke anak kecil. Itu ada batasan yang dijelaskan di dalam syariat. Dan tentunya ini juga mempertimbangkan tujuan serta potensi munculnya fitnah. Oke, kita lanjut ya. Terus kalau misalkan laki-laki ke laki-laki dan perempuan ke perempuan, itu auratnya sama nggak? Ya, tetap sama. Laki-laki terhadap laki-laki, begitupun dengan perempuan terhadap perempuan itu auratnya yaitu hingga dari pusar hingga ke lutut itu sama. Dan selain itu diharamkan, ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, begitupun juga dengan perempuan. Terus ada bahasan tentang aurat sesama jenis tapi dalam konteks mahram gitu. Kayak aurat laki-laki terhadap perempuan yang mahramnya gitu. Betul. Jika kita melihat dari terhadap mahramnya seperti ibu, saudara perempuan dan lain-lain, itu tetap sama, yaitu dari pusar hingga ke lutut. Nah, selebih itu selain dari sana itu dihalalkan. Oke. Nah, kalau kebalikannya gimana? Yaitu aurat perempuan terhadap laki-laki mahramnya. Nah, jadi itu sama juga dengan laki-laki. Nah, perempuan ketika di depan mahramnya itu juga sama antara pusar hingga lutut. Nah, selebihnya itu boleh dilihatkan. Nah, sekarang gimana kalau misalkan wanita melihat laki-laki asing yang bukan mahram dan dia itu sudah balik? Itu gimana? Nah, hukum dasarnya itu memang diharamkan. Nah, itu berdasarkan memberi pandangan dalam Quran surah An-Nur ayat 31 tentang pandangan wanita. Nah, tetapi sebagian ulama seperti Al-Ghazali itu membolehkan wanita asing untuk melihat seluruh tubuh laki-laki. Nah, tapi kecuali antara yang saya sebutkan tadi, yaitu pusar hingga ke lutut mereka. Tapi pasti ada syaratnya kan ya? Nah, jika kita melihat dari syarat, nah syarat ketatnya itu adalah yaitu aman kita dari fitnah dan tanpa syahwat gitu. Ketika melihat laki-laki asing.
Oke, jadi saya juga pernah mendengar nih tentang aurat perempuan muslim di depan perempuan yang non-muslim atau kafir. Itu bahkan untuk melihatkan rambut perempuan muslimah saja itu tidak boleh. Benar nggak sih? Nah, baik, terkait dengan pertanyaan ini, nah sebagian ulama itu berpendapat, terutama dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa perempuan yang kafir atau non-muslim ini tidak boleh bahkan melihat rambut atau bagian tubuh mereka yang perempuan muslim ini, karena itu agar tidak terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan. Misalkan saja nanti ketika seorang perempuan non-muslim ini melihat bagian tubuh dari perempuan muslim, takutnya itu akan diceritakan secara detail kepada laki-laki asing yang tidak mereka kenal atau mereka ketahui. Itu tujuannya. Oke, kita tutup dengan hubungan yang paling halal ya, yaitu hubungan suami istri. Ini gimana sih batasan aurat dalam hubungan suami istri itu? Nah, ini yang paling longgar. Ketika seorang suami istri ini masih hidup, dihalalkan untuk melihat badan pasangan mereka. Tidak ada batasan. Nah, itu sesuai dengan hadis Nabi SAW yang menegaskan bahwa jagalah auratmu kecuali dari istrimu dan hamba sayamu. Gitu. Oke, jadi tidak ada batasan aurat sama sekali ya antara pasangan suami istri yang sah dan mereka keduanya masih hidup. Tapi apabila salah satunya meninggal, apakah ada perubahan hukum di sana? Nah, betul. Jika seorang pasangan suami istri salah satunya itu meninggal, itu adanya perubahan hukum. Dimana ketika suami istri yang tadi yang saya bilang tadi itu ketika masih hidup, dia itu tidak ada batasan aurat dan hukumnya dibolehkan. Sedangkan ketika pasangan kita itu salah satunya meninggal, itu berubah hukumnya menjadi haram. Tidak boleh lagi kita melihat badan pasangan kita itu secara menyeluruh, gitu. Wah, jelas banget ya penjelasannya. Jadi memang Islam itu menjelaskan dengan sangat rinci bahwa aturan menjaga pandangan itu memang sangat dijaga di dalam Islam. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang telah hadir pada hari ini. Lalu kita tutup dulu podcast kita dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.